Sejumlah informasi menarik kembali hadir dalam Jejak Tapak Fast News. Kita simak selengkapnya. Kita buka dari Turki. Setelah lebih dari 3 dekade bertugas, armada F-16 Angkatan Udara Turki menjadi lebih penting dari sebelumnya. Program perbaikan struktural sedang dilakukan untuk memastikan jet tempur ini dapat tetap beroperasi lebih lama. Ismail Demir, Kepala Industri Pertahanan Turki yang juga dikenal dengan akronim Turki SSB, mengkonfirmasi melalui Twitter bahwa perbaikan struktural terus dilakukan untuk beberapa F-16 tertua milik Angkatan Udara Turki, yaitu F-16 Block 30. Pesawat ini mulai dikirim pada tahun 1987. Selain melakukan perbaikan dan perombakan, proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan umur struktural pesawat F-16 dari 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Inisiatif ini dimaksudkan agar jet tetap terbang hingga hampir tahun 2050. Turki menjadi negara dengan armada F-16 terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Israel. F-16 Turki telah berulang kali membuktikan kemampuannya dalam operasi tempur dan penggantinya masih jauh. Karena alasan inilah F-16 terus menerima perpanjangan masa pakai yang dilakukan oleh perusahaan domestik Turkish Aerospace yang sebelumnya dikenal sebagai Turkish Aerospace Industries atau TAI. Berapa tepatnya jet yang sedang diproses masih belum jelas. Di masa lalu dilaporkan perpanjangan umur struktural mencakup semua blok 30 yang masih hidup, yakni 35 unit. Di bawah program yang dimulai pada 2018 ini, Lockheed Martin memasok kit peningkatan, sementara Turkish Aerospace menyelesaikan modifikasi dan melakukan pengujian sebelum mereka kembali ke Angkatan Udara. Namun Defense News baru-baru ini melaporkan program peningkatan telah diperluas untuk mencakup lebih dari 160 pesawat F-16 Block 30, 40, dan 50. Menurut data yang disediakan oleh publikasi Flight International World Air Force 2020, Turki saat ini memiliki 245 F-16 dari semua jenis yang beroperasi. Namun awalnya negara ini memiliki 270 F-16. Varian terakhir dan paling canggih yang diterima Turki adalah 30 F-16 CD Block 50 Plus yang ditandatangani pada tahun 2008. Pesawat ini dirakit di Turki dan kompatibel dengan sejumlah senjata buatan dalam negeri termasuk Rocket Stand-Off Missile atau SOM seberat 1.300 pon. F-16 Turki telah menyaksikan aksi tempur yang cukup besar selama 3 dekade pelayanan termasuk pertarungan rutin dengan jet tempur Yunani di atas Laut Aegean. F-16 Turki menyaksikan aksi tempur resmi pertama mereka di Balkan selama operasi Deni NATO pada tahun 1993 saat jet dikerahkan ke Italia untuk memberlakukan zona larangan terbang. Pengerahan ini diperluas pada 1999 untuk operasi Alliance ketika NATO melancarkan perang udara melawan Serbia untuk melindungi penduduk etnis Albania di Kosovo. F-16 Turki juga telah banyak digunakan untuk serangan udara terhadap kelompok partai pekerja Kurdi. F-16 Turki juga telah menjatuhkan pesawat tempur Rusia dan Suriah selama kampanye di Suriah. Helikopter Mi-17 HIP Suriah ditembak jatuh pada September 2013, diikuti jet tempur MiG-23 Flogger pada Maret 2014. Pada November 2015, pesawat serang Su-24M Vencer Angkatan Udara Rusia ditembak jatuh. Sementara pada Maret 2020, F-16 Turki juga menjatuhkan 2 Su-24 dan 1 L-39 Suriah. F-16 juga memainkan peran penting dalam upaya kudeta yang gagal di Turki pada Juli 2016. Personil dari pangkalan F-16 di Ankara Akinci dituduh berkonspirasi melawan Presiden Erdogan. 3 skuadron di pangkalan itu ditutup dan pesawatnya disebar ke pangkalan lain. F-16 Turki tampaknya juga berperan dalam perang tahun lalu di Nagorno-Karabakh di mana Ankara mendukung Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia. Citra satelit mengkonfirmasi setidaknya 2 F-16 ada di Azerbaijan pada 3 Oktober 2020 setelah pertempuran pecah di wilayah tersebut. Namun Azerbaijan dan Turki menolak klaim Armenia bahwa salah satu pesawat serang darat Su-25 mereka ditembak jatuh oleh F-16 Turki pada 29 September 2020. Selanjutnya ke Taiwan.
Kapal destroyer berpeluru kendali Amerika USS John McCain melakukan transit di Selat Taiwan pada 4 Februari 2021. Cina pun menyebut Amerika sengaja menciptakan ketegangan dan mengganggu perdamaian serta stabilitas. USS John McCain menjadi kapal perang Amerika pertama yang berlayar melalui Selat Taiwan di bawah pemerintahan Biden yang baru. Washington mengklaim kapal berlayar sesuai aturan internasional dan merupakan misi rutin. Sementara Kementerian Pertahanan Taiwan menggambarkannya sebagai misi normal. Dalam sebuah pernyataannya, Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengatakan pasukannya telah mengikuti dan melacak kapal tersebut. Tindakan Amerika disebut sebagai pengulangan trik lama untuk manipulasi situasi di Selat Taiwan dengan sengaja menciptakan ketegangan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Cina secara tegas menentang hal tersebut. Tahun 2020 lalu, Angkatan Laut Amerika berlayar melalui Selat Taiwan sebanyak 13 kali. Pemerintah Presiden Amerika Joe Biden sangat ingin menunjukkan dukungannya kepada Taiwan dan menyebut komitmen mereka terhadap pulau itu kokoh. Bulan lalu, Taiwan melaporkan jet tempur dan pembom Cina telah terbang ke sudut barat daya zona identifikasi pertahanan udaranya. Kejadian ini bertepatan dengan kelompok tempur kapal Indo-Amerika yang memasuki Laut Cina Selatan. Militer Amerika mengatakan penerbangan militer Cina itu sesuai dengan pola perilaku tidak stabil dan agresif oleh Beijing. Tetapi hal itu tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok tempur kapal Indo. Demikian jejak tapak Fast News untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.